Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Ade dalam belajar fisika mudah. Mudah-mudahan pembelajaran jumpa dalam berhasil. Pada pertemuan kali ini, Pak Made ingin menyampaikan soal-soal sumber bunyi, dawai dan organa sesuai indikator, meliputi menggunakan persamaan nada dalam penyelesaian masalah, menentukan hubungan antara frekuensi nada dasar dan nada atas lainnya pada pipa organa terbuka, menentukan hubungan antara frekuensi nada dasar dan nada atas lainnya pada pipa organa tertutup. Materi ini Pak disajikan untuk membantu adik-adik memberikan contoh tipe-tipe soal yang mungkin nanti keluar dalam ujian tengah semester maupun akhir semester atau ujian dalam bentuk lain, sehingga nanti nilainya bagus. Untuk memudahkan menyimak penjelasan materi berikut, simaklah kembali rumus-rumus yang ada di bawah ini, baik untuk percobaan Melde, organ terbuka maupun tertutup. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik-adik kita simak soal yang pertama. Seutas tali diterangkan di antara titik tetap yang terpisah sejauh 75 cm. Tali tersebut diketahui memiliki frekuensi resonansi 420 Hz dan 315 Hz. Tidak ada frekuensi resonansi lain di antara keduanya. Maka frekuensi resonansi terendah untuk tali ini adalah, perhatikan jawab yang atas yang biru. Jawab, panjangnya 75 cm, Fn 315 Hz, Fn plus 1 kita anggap 420 Hz, F0 nya berapa? Kita pakai perbandingan. Baris kedua dari bawah kiri, Fn berbanding Fn plus 1 sama dengan N Pi per 2L berbanding N plus 1 Pi per 2L. Ingat susunan nada-nada pada dawai. Masuk angkanya? 315 berbanding 420 sama dengan N berbanding N plus 1 karena Pi per 2L dicoret. Klikkan silang. Suku tepi kali suku tepi, suku tengah kali suku tengah. Hasilnya 315N ditambah 315 sama dengan 420N. Angka sama angka digabung, N sama N digabung. 315 sama dengan 420N min 315N. Hasilnya 105N. Sehingga N-nya adalah 315 per 105 sama dengan 3. Sehingga, lihat tingkatan bawah, untuk mencari frekuensi yang terendah, boleh pakai yang Fn maupun Fn plus 1 hasil sama. F0 sama dengan Pi per 2L sama dengan 4 per 420 per N tambah 1. Nanti N-nya 420 per 3 tambah 1. Hasilnya yaitu 105 Hz. Pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Simak terus soal-soal berikut. Selamat menyimak. Mari kita lanjutkan menyimak soal berikut. Persamaan gelombang pada tali dengan massa jenis linier 0,04 kg per meter diberikan oleh Y sama dengan 2 cm sin 2 pi T per 0,04 skon min X per 0,5 meter. Besar gaya tegangan tali. Perhatikan bawah kiri, jawab. Kita tulis persamaan kembali. Y sama dengan 2 cm sin 2 pi T per 0,04 skon min X per 0,5. F-nya berapa? Kita ingat persamaan umum gelombang Y sama dengan A sin omega T min Kx. Nah, samakan koefisiennya. Omeganya berarti adalah 2 pi per 0,04 radian skon. Bilang gomblangnya K sama dengan 2 pi per 0,5 radian per meter. Nah, kita cari kecepatannya. Lihat baris kiri bawah. K sama dengan omega per pi. Sehingga pi-nya adalah omega per K. Masukkan angkanya. 2 pi per 0,04 per 2 pi per 0,5. Hasilnya 12,5 radian per meter. Ingat. Pada persamaan Melde, pi sama dengan akar F per mu. Sehingga untuk mencari F, kuadratkan F sama dengan mu kali pi kuadrat. Masukkan angkanya 0,04 kali 12,5 kuadrat. Hasilnya gaya yang bekerja yaitu 6,25 Newton. Pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Simak terus soal berikut. Ingat rumus-rumus yang terkait
setiap permasalahan. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik lanjutkan nyimak soal berikut. Tentukan frekuensi nada dasar dan 3 prinsip berikutnya yang dapat menyebabkan pola gelombang berdiri pada tali yang panjangnya 30 meter memiliki massa persautan panjang 0,09 kg per meter dan tali tegangan hingga tegangan 36 Newton. Jawab berdirian kiri bawah, L 30 meter, Rho 0,09 km, F 36 Newton, F0 berapa, F2 berapa, F3 berapa, F4 berapa. Kita cari perambat dulu yang kiri, yaitu P sama dengan akar F per mu. Karena di sini diketahui massa per satuan panjang. Masukkan angkanya, akar 36 Newton per 0,009 km. Hasilnya itu akar 4000 sama dengan 63,24 meter per sekon. Nah, dasarnya ingat untuk pada dawai F0 sama dengan Pi per 2L sama dengan 63,24 per 2 kali 30 hasilnya 1,05 Hz. Sehingga untuk frekuensi nada yang lain tinggal mengalihkan sesuai dengan N1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, F2 di bawah sama dengan 2 F0 sama dengan 2 kali 1,05 2,19 Hz. F3 3 kali F0 sama dengan 3 kali 1,05 hasilnya 3,15 Hz. F4 4 kali 1,05 Hz hasilnya 4,2 Hz. Jadi pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik tidak sulit, ingat rumus dasar pada dawai. Nah, dasarnya F0 sama dengan Pi per 2L, kemudian ada frekuensi yang lain, tinggal mengalihkan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ingat di sini nada dasar itu sama dengan harmonik pertama, nada seperempat harmonik kedua, dan seterusnya. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal tipe lain lagi. Sepotong dawai menghasilkan nada dasar F 90 Hz. Bila dipendekkan 8 cm tanpa mengubah tegangannya, dihasilkan frekuensi 5F per 4. Jika dawai dipendekkan lagi 2 cm, tentukanlah frekuensi yang dihasilkan. Misal, panjang gelombang L, kemudian F0, F sama dengan 80 Hz, L aksen sama dengan L-8, F0 aksen sama dengan 5F per 4, L double aksen sama dengan L min 10, F double aksennya berapa? Ingat bahwa frekuensi sebanding dengan 1/L, garis ketiga dari bawah, sehingga F double aksen berbanding F aksen sama dengan L aksen per L double aksen. Masukkan angkanya, 5F per 4F sama dengan L-8 per L-10. Berat F-nya. Sederhanakan, kalikan silang, diperolehlah hasilnya L sama dengan 80 cm. Frekuensi dawai yang dipendekkan menjadi 10 cm. Baris terakhir, kita pakai perbandingan lagi. F0 aksen berbanding F0 sama dengan L per L double aksen. Sederhanakan, F0 double aksen sama dengan L per L double aksen kali F0. Masuk angkanya, 18 per 8 kali 80, hasilnya 180 Hz. Pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik. Ingat bahwa frekuensi sebanding dengan 1/L. Kemudian ketemu sel perubahan variabel pakai perbandingan. Selamat nyimak pembahasan soal berlanjut. Selamat nyimak. Mari adik lanjutkan nyimak soal tipe lain lagi. Berapa panjang minimum tabung terbuka di kedua ujungnya yang beresonansi dengan garpu tala berfrekuensi 350 Hz, kiparan bunyi di udara 350 meter per sekon. Jawab bahwa perhatikan F0 350 Hz, P 350 meter per sekon, L-nya berapa pendek. Ingat, terpendek itu adalah nada dasar. Ingat, garis akhir untuk P per organa terbuka, F0 sama dengan P per 2L, mana P itu kecepatan bunyi di udara, L panjang pipa atau tabung, sehingga L sama dengan P per 2F0, masuk angkanya 350 meter per sekon per 2 kali 350 Hz. Coret 350-nya
dihasilkan setengah meter atau 50 cm. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik tersulit, ingat rumus-rumus yang berlaku pada sumber bunyi, baik pada dawai, ruangan terbuka maupun tertutup. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal berikut. Sebuah pipa terbuka beresonansi dengan berputala berfrekuensi 500 Hz. Teramati bahwa dua nada berurutan terbentuk pada jarak 18 cm dan 50 cm dari ujung yang terbuka. Kecepatan bunyi di udara dalam pipa adalah, perhatikan dia bawah, F-nya 500 Hz, L1-nya 18 cm, L2 50 cm, V-nya berapa? Ingat ada dasar. Jadi pada pipa terjadi setengah gelombang. Jadi setengah lambda sama L2 min L1. So angkanya, baris kedua bawah, 500 cm kurang 18 cm sama dengan 32 cm. Jadi setengah lambda 32 cm. Sehingga lambdanya 2 kali 32 sama dengan 64 cm atau 0,64 cm. Baris terakhir, cepat P sama dengan F lambda sama dengan 500 kali 0,64, hasilnya 320 meter per sekon. Pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tersulit. Hati-hati pada dawai dan pipa organa. Pada dawai kita cari dulu cepat lambatnya pakai rumus P sama dengan akar FL per M. Sedangkan pada pipa organa di sini adalah cepat lambat bunyi di udara. Selamat menyimak soal berlanjut. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal tipe lain lagi. Dua pipa tertutup menghasilkan 12 ketukan per detik ketika memainkan simpul dasarnya. Jika panjang kedua pipa tersebut memiliki rasio 25:26, frekuensi nada dasarnya dalam S adalah, jawab, perhatikan di bawah, delta F-nya 12 Hz, L1 banding L2 sama 25/26, F0-nya atau F1-nya berapa? Kita pakai perbandingan. Baris ketiga di bawah, F1 per F2, ingat, pipa organ tertutup, P per 4 L1 per P per 4 L2, coret 4 dan P-nya, sehingga F1 banding F2 sama dengan L2 per L1. Sama dengan 26 per 25, kalikan silang, 25 F1 sama dengan 26 F2, sehingga F2 sama dengan 25 per 26 F1. Kita kembalikan ke delta F, baris kedua bawah, sama dengan 12 Hz, sama dengan F1 min F2, sama dengan F1 min 25 per 26 F1, sama akan menyebut, jadi 12 Hz sama dengan 1/26 F1, sehingga F1 sama 0, kalikan silang, sama dengan 12 kali 26 sama dengan 312 S. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik, ingat, kalau pada pipa organ tertutup, itu adalah dasarnya F0 P per 4L. Selamat menyimak soal berikutnya. Mari adik-adik lanjutkan soal yang terakhir. Jika cepat bunyi di udara adalah 350 meter per sekon, panjang maksimum pipa tertutup yang dapat menghasilkan bunyi yang dapat didengar adalah, jawab, P 340 meter per sekon, F0 20 Hz, L sama dengan berapa? Ingat, untuk syarat mendengar bunyi yang kita dengar batasnya adalah 20 sampai 20.000 Hz. Jadi kita pakai 20 Hz. Di baris terakhir lihat, P sama dengan F kali lambda, lambda dengan P per F sama dengan 340 meter per sekon per 20 Hz, hasilnya 17 meter. Ingat, pipa organa tertutup, L sama dengan 1/4 lambda, sama dengan 1/4 kali 17 meter, sama dengan 4,25 meter. Jadi pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tersulit. Simak terus pembahasan soal berikut. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Itulah yang bisa saya berikan. Contoh-contoh soal, tipe-tipe soal mengenai yang sering keluar dalam materi dawai maupun pipa organa terbuka maupun tertutup. Cuma di sini hati-hati, kalau pada dawai cepat ramatnya cari dulu pakai P sama dengan akar FL per M atau F per mu atau akar F per rho kali A. Sedangkan pada dawai cepat lambatnya adalah cepat lambat bunyi di udara.
Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Semoga nanti nilainya bagus. Selamat menyimak kembali. Sampai berjumpa di pembahasan yang lain. Sampai jumpa.